Alhamdulillah Rabbil Alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal aghniya'i syakirin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pertama kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Kita masuk pada masalah ke-11 dari 12 masalah di bab wudu. Jadi maksud masalah itu adanya perbedaan pendapat para ulama. Jadi kalau ada wudunya beda, 12 titik perbedaan ketika wudu. Ini kata Ibnu Rushd. Kita masuk pada masalah yang ke-11 yang menjadi perbedaan para ulama. Masalah ke-11 itu yaitu masalah tertib. Tertib itu berurutan. Apakah harus berurutan? Wajah dulu, tangan, kepala, kaki, begitu? Atau boleh tidak berurutan? Nah, ini kan aneh ya. Dijelaskan di sini bahwa para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya tertib. Nah, jadi ada ulama yang menyatakan tertib tidak wajib. Nah, pertama, sebagian ulama berpendapat tertib adalah sunnah. Aduh, kumaha ya. Saya ingin menyampaikan apa adanya tulisan Ibnu Rushd ini, gitu ya. Kalau mazhab Syafi'i termasuk rukun. Tapi ada ulama yang menyatakan tertib itu sunnah. Ini yang diungkapkan oleh ulama mutaakhir dari kalangan pengikut mazhab Maliki. Sebagian mazhab Maliki berpendapat bahwa tertib itu sunnah saja. Ini pula pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Tsauri dan Daud. Gitu. Sebagian ulama lain berpendapat tertib adalah fardu, rukun. Termasuk dalamnya adalah Imam Syafi'i. Jadi kalau nggak tertib, nggak sah wudunya. Gitu. Imam Ahmad juga Abu Ubaid. Gitu. Nah, tertib ini jangan dulu kita berpendapat bahwa atau menganggap yang Maliki boleh kaki dulu kemudian wajah. Nah, ini terkait dengan apa yang harus tertib itu. Jadi tertib ini berlaku antara fardu dengan fardu. Adapun tertib antara fardu dengan sunnah, para ulama berbeda pendapat. Jadi tertib itu fardu antar fardu dengan fardu. Kan sunnah wudu itu banyak. Ada yang menyatakan kalau sudah wajah dibasuh, kata mazhab Syafi'i, kita sudah nggak dapat sunnah berkumur, sunnah ngingsrut gitu, istinsyak, sudah nggak dapat pahala. Kalau sudah membasuh wajah, misalkan begini, antum lagi kumur-kumur, kemudian niat wudu, itu sudah nggak dapat pahala berkumur. Sudah antum dianggap membasuh wajah karena mulut itu bagian dari wajah. Tapi kalau niat wudu lagi basuh tangan, masih dianggap itu belum wudu. Karena niat wudu itu dalam mazhab Syafi'i harus ketika membasuh wajah. Antum dalam hati niat wudu, tapi ketika membasuh tangan belum sah. Antum masih dapat pahala cuci tangan.
basuh tangan. Setelah itu berkumur. Jadi ketika berkumur itu jangan ada niat wudu. Kalau antum berkumur ada niat wudu, antum sudah nggak dapat pahala berkumur. Sudah masuk dianggap membasuh wajah. Itu kata mazhab Syafi'i. Gitu. Sementara Abu Hanifah menganggap bahwa sunnah ya terkait dengan tertib di antara yang sunnah tadi. Kenapa para ulama berbeda pendapat mengenai masalah wajib tertib dan sunnah tertib tadi? Sebab perbedaannya, kata Ibnu Rushdi, disebabkan dua hal. Pertama, ishtirak yang terkandung dalam waw atof. Kan ada kalimat dalam Qur'annya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah wajahmu dan tanganmu. Nah, kalimat dan itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan dan itu maknanya ini terkait dengan ilmu gramatika ya, ilmu bahasa Arab, tata bahasa Arab. Waw itu dan ada dua maknanya. Nanti menurut ulama Basrah sama Kufah. Jadi ada dua kiblat ilmu nahwu kira-kira yang sering jadi rujukan utama. Jadi kalau belajar ilmu nahwu nanti ini kira-kira ulama Basrah dan Kufah berbeda pendapat. Yang pertama yang berpendapat bahwa waw itu maknanya limut lakil jam'i. Tidak harus berurutan, bebarengan boleh. Makanya ada orang yang telem niat wudu sah, bebarengan kan? Wajah, tangan, pernah nggak dengar dulu? Telem wudu sekaligus niat wudu bisa? Bisa. Itu maknanya kan tidak berurutan. Mungkin dulu lagi kecil pernah belajar mun telem niat wudu gitunya. Sah, sah. Padahal wajah, kaki bareng itu. Itu yang memaknai bahwa waw itu limut lakil jam'i, bareng, tidak harus berurutan. Yang kedua, ada yang memaknai waw itu bukan babarengan tapi berurutan. Ini masalah pemaknaan waw sebenarnya. Jadi perbedaan pendapatnya itu waw itu apakah maknanya bersamaan atau berurutan, sehingga kemudian kalimat basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu. Nah, dan itu apakah babarengan atau berurutan? Saya dan Pak Amung datang ke masjid. Datang itu bisa babarengan, bisa saya dulu, bisa Pak Amung dulu gitu. Kalimat dan itu. Nah, kalimat dan itu yang menjadi pemicu perbedaan pendapat apakah ini berurutan atau tidak harus berurutan. Jadi dari sisi pemahaman bahasa saja. Nah, sementara ada ulama yang menyatakan wajib berurutan itu. Bukan hanya dari sisi pemahaman dan saja, karena prakteknya Nabi itu kalau wudhu selalu berurutan. Nabi nggak pernah wudhu dari kaki dulu, pasti wajah gitu, tangan, kepala, kaki. Yang pardunya kan itu, wajah, tangan, kepala, kaki. Jadi kalau antum sudah beres kaki, ternyata lupa tidak basuh tangan, maka antum harus mengulang dari tangan saja. Jadi wajahnya sudah beres, langsung rumah kaki atau begitu beres. Oh, gini candi kumah leungeun teh gitu. Nah, antum kemudian diulangnya dari tangan dan kaki dianggap belum dibasuh. Jadi nanti kepala kemudian kaki. Karena itu yang menyatakan berurutan itu wajib. Gitu. Karena prakteknya Nabi SAW ketika berwudu itu selalu berurutan. Walaupun tadi dalam konteks bahasa dan itu bisa bersama, bisa berurutan. Gitu. Baik, itu perbedaan yang ke-11, masalah tertib. Jadi ada ulama yang mengatakan tertib tidak wajib. Gitu. Jadi kalau ada orang yang nanti berbeda, kira-kira antum sudah tahu. Inilah yang menjadi penyebab perbedaannya, yaitu masalah kata waw tadi, waw huruf antaf dan gitu. Di sini juga disebutkan terkait dengan itu. Yang pertama karena istiraq waw tadi, yang kedua terkait dengan masalah perbuatan Nabi. Bahwa Nabi SAW tidak pernah wudu itu tidak berurutan, selalu berurutan. Itu yang menyatakan wudu itu wajib berurutan. Hadisnya begitu. Baik, berikutnya masalah ke-12, masalah terakhir dalam wudu, yaitu masalah berturut-turut atau mualah.
Apakah wudhu itu harus sekaligus beres? Basuh muka dengan kaki saat itu beres, atau boleh dijeda? Muka dulu, ngobrol heula, kawarung heula, basuh tangan, gitu. Nah, ada ulama terjadi perbedaan pendapat. Kalau mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wudhu itu tidak harus berurutan, tidak harus berturut-turut, mohon maaf. Boleh terselang dengan kegiatan lain, selama bukan perbuatan yang membatalkan wudhu. Misalkan setelah basuh muka, airnya nggak ada saat antum cari air heula ke mana, di tengah jalan tukang baso nggak baso heula, boleh itu. Karena tidak membatalkan wudhu, nggak baso mah. Ngobrol heula. Ngobrol nggak membatalkan wudhu nggak? Enggak. Makanya kalau ada orang baca salam, jawab jangan. Jawab, tidak membatalkan. Kalau ada orang nggak bertemu, ditanya lagi wudhu gitu, asa batal gitu, padahal tidak membatalkan. Kalau mazhab Syafi'i gitu ya. Gitu. Nah, Imam Maliki berpendapat bahwa berturut-turut itu wajib. Jadi orang nggak boleh wudhu kaselang heula. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Imam Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak termasuk kewajiban dalam wudhu berturut-turut itu. Kecuali bagi lidah imil hadas, orang nu langgeng hadas. Apa langgeng hadas itu? Ada orang yang kemudian beser terus, atau hitut beres-beres, ayo gitu. Baru selesai, karak 2 menit hitut deui. Itu daimul hadas, itu harus sekaligus wudhunya. Tidak boleh kaselang dengan yang lain. Nah, kalau yang begitu mah, yang langgeng hadas begitu, itu malah beberes heula, bersuci heula, walaupun kemudian dalam kondisi wudhu keluar kencing misalkan, tidak dianggap batal. Karena daimul hadas, darurat bagi dia. Tapi wudhunya harus sekaligus beres. Tapi bagi yang masih sehat kayak antum begitu, antum boleh walaupun cuci muka di sini, basuh mukanya di sini, terus basuh tangannya nanti di Masjid Agung, basuh usap kepalanya di mana, kakinya nanti di Cianjur misalkan gitu, boleh. Karena tidak termasuk fardu wudhu berurutan, itu tidak. Fardu wudhu kan genapnya niat basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertib. Nggak ada berurut, terus menerus, itu termasuk fardu wudhu, nggak ada. Jadi boleh. Karena itu kalau ada orang yang nanya lagi wudhu, jawab. Komo ieu nanya teh bos atau pimitohaeun gitu nya, itu mah jawab gitu. Gitu. Tapi afdolnya tentu sekaligus beres. Itu masalah afdoliyat ya. Terkait dengan masalah perbedaan pendapat. Itulah kira-kira gitunya yang disebutkan oleh Ibnu Rushdi terkait 12 masalah dalam bab wudu. Ada 12 perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan masalah wudu. Jadi yang terakhir masalah berturut-turut. Jadi Imam Maliki wajib berturut-turut, sementara Imam Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat tidak wajib berturut-turut. Ini pun sama karena pemahaman perbedaannya dari makna wawu tadi. Apakah wawu itu babarengan? Gitunya. Bersambung atau boleh terjeda. Sebagaimana tadi, saya dan Pak Amung datang ke masjid. Bisa berurutan, bisa tidak berurutan, misalnya begitu. Dan itu bisa babarengan, bersamaan, jadi tidak ada jeda, bisa keselang. Kalimat dan itu dalam bahasa Arab maknanya begitu. Bisa babarengan, tapi faktanya babareng ya di masjid dua-duanya. Faktanya dibasuh semuanya gitu. Tapi apakah dibasuhnya berurutan atau tidak berurutan, berturut-turut atau tidak berturut-turut. Jadi kata dan tadi gitu. Jadi boleh dipisah dengan kegiatan lain. Nah, nanti akan masuk di bab mandi besar, fardu adus istilah Sunda mah gitunya. Di kalangan mazhab Syafi'i sering dibedakan mana rukun, mana fardu. Kan kita mendengar istilah rukun, istilah fardu. Untuk sholat disebutnya rukun. Rukun sholat, bukan fardu sholat. Tapi untuk wudhu disebutnya fardu wudhu. Apa yang membedakannya? Sama-sama harus dikerjakan, tapi yang membedakannya kalau fardu itu boleh kasalang dengan kegiatan lain, kalau rukun nggak boleh.
Rukun mah kalau dikerjakan dari awal sampai akhir beres. Dari takbir sampai salam harus selesai, nggak boleh kehalanganku yang lain, nggak basuh heula, nggak bisa. Karena namanya rukun disebutnya. Gitu ya. Makanya disebutnya rukun. Malazima wastamarra disebutnya. Sesuatu yang harus dikerjakan istimror, berkelanjutan terus. Itu namanya rukun. Tetapi kalau fardu malazima harus dikerjakan wan qata'a, boleh terputus. Namanya fardu. Makanya mandi besar, adus disebutnya fardu. Tidak rukun. Rukun adus enggak. Dalam mazhab Syafi'i disebutnya fardu adus. Wudu tidak disebut rukun wudu, tapi fardu. Maknanya karena boleh terputus. Jadi kalau antum malam pertama beres senggama banyur sirah heula we gitu. Nah, sare isuk-isuk sapotong kan teu nyawa adus tuh kumitoha teh. Nah, boleh begitu. Boleh kaselang, kehalangan ku tidur boleh, ngan ulah sare deui jeung pamajikan, masana gitu balikan deui teh mah. Gitu. Boleh sapotong heula gitu. Beda. Ini terkait dengan perbedaan antara fardu dengan rukun. Adalah 12 perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan wudu. Jadi nanti kita akan bertemu bahwa kalau ke daerah-daerah yang heterogen gitu ya, ke Arab misalkan ketika haji umroh ketemu orang berbagai pendapat, kok wuduna juga beda gitu, carana segala macam gitu. Kira-kira itu sudah disampaikan 12 perbedaan, titik perbedaan di kalangan ulama masalah wudu. Baik, itu terkait dengan fikih. Nanti masuk pekan depan insya Allah masalah mengusap sepatu. Nah, jadi dalam kitabnya begitu. Berikutnya masalah mengusap sepatu. Insya Allah kita akan kaji pekan depan. Pokoknya fikih insya Allah kita akan bahas sampai selesai. Termasuk bab nyanum insya Allah akan sampai gitu. Duka irahat katanya. Biasanya fikih itu selalu dimulai di bab toharoh. Semuanya gitu. Toharoh, sholat, gitu. Urutannya begitu. Nanti dari situ mulai muamalah. Setelah itu ada yang munakaha, gitu. Muamalah itu termasuk nanti jual beli gadai segala macam akan masuk di situ. Jadi, nanti perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Jadi kita akan sampai di sana. Mudah-mudahan antum sehat dan terus bisa ikut kajian. Insyaallah. Ulah leungit fotokopian anak.